Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Imam Al-Ghazali, berikanlah hak anak untuk bermain. Masa anak-anak adalah masa emas bagi pembentukan karakter dan kecerdasan mereka. Sebagai orang tua, terkadang kita tidak mudah memahami perilaku dan keinginan batinnya seperti apa. Mereka memiliki alamnya sendiri yang memang anak. Di antara kebiasaan anak adalah bermain. Dunia mereka adalah dunia bermain dan permainan, bahkan hingga lupa waktu. Islam juga tidak mengabaikan betapa banyak manfaat sekaligus mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi anak perihal bermain ini. Seperti diungkapkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia berkata, usai keluar dari sekolah, sang anak hendaknya diizinkan untuk bermain dengan mainan yang disukainya untuk merehatkan diri dari kelelahan belajar di sekolah. Sebab melarang anak bermain dan hanya disuruh belajar akan menjenuhkan pikirannya, memadamkan kecerdasannya, dan membuat masa kecilnya kurang bahagia. Anak yang tidak boleh bermain pada akhirnya akan berontak dari tekanan itu dengan berbagai macam cara. Anak butuh hiburan menyegarkan untuk mengembangkan akalnya, pengetahuannya, dan mendidiknya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku melayani Rasulullah SAW. Setelah tugasku selesai, aku berkata dalam hati, Rasulullah pasti sedang istirahat siang. Akhirnya aku keluar ke tempat anak-anak bermain. Tak lama kemudian Rasulullah datang seraya mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Beliau lalu memanggil dan menyuruhku untuk suatu keperluan. Aku pun segera pergi untuk menunaikannya, sedangkan beliau duduk di bawah naungan pohon hingga aku kembali. Hadis riwayat Ahmad. Anak memiliki tabiat berbeda dengan orang dewasa. Sebagai orang tua dan pendidik yang baik, kita hendaknya memberikan mainan yang mendidik, tidak bertentangan dengan syariatnya, aman, serta sesuai dengan usianya. Manusia lahir sesuai dengan fitrahnya, maka tidak perlu khawatir akan anak-anak kita. Mereka dilahirkan sesuai dengan zaman dan tempatnya, karena Allah Ta'ala telah menyiapkan fitrah kepada masing-masing anak. Allah berfirman yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam diri setiap manusia setidaknya ada 4 fitrah yang telah ditanamkan, yakni fitrah zaman dan tempat, fitrah belajar, fitrah kemanusiaan, dan fitrah keimanan. Menjadi keputusan guru dan orang tualah apakah fitrah yang dimiliki anak-anak ini dikembangkan atau tidak. Sementara esensi pendidikan adalah merawat
dan menumbuh kembangkan fitrah anak ini. Di sisi fitrah kemanusiaan, anak juga punya rasa ingin dihargai dan memiliki perasaan yang halus. Karena itu harus berhati-hati dalam berbicara kepada anak, bahkan sejak di dalam kandungan. Untuk fitrah zaman dan tempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan makhluknya sesuai dengan kondisi dan zaman yang ada. Maka dari itu, tidak bisa anak-anak yang lahir di zaman penuh teknologi dididik dengan gaya 70-an hingga 90-an, di mana tidak ada gawai atau teknologi. Meniadakan anak-anak dari televisi atau gawai itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah mengedukasi penggunaannya, disesuaikan. Tidak mungkin juga anak bayi diberi ponsel, ujar Ketua Umum Mas I.E. Rahmat Syarifuddin Syehani. Adalah fitrah anak untuk belajar sejak usia 100 hari di dalam kandungan. Sel-sel otak meningkat secara drastis hingga anak berusia 3 bulan setelah dilahirkan. Sel-sel ini semakin berkembang, bahkan melebihi kapasitasnya. Baru setelah itu, beberapa sel otak mengalami kehancuran menyesuaikan dengan kemampuan otak. Sel-sel otak anak ini bisa berkembang dengan belajar. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan anak dalam hal pelajaran dan pendidikan. Pengembangan ini bisa dilakukan dari berbagai sisi, namun bermain adalah salah satu bentuk belajar anak yang paling nyata. Demikianlah pesan dari Imam Al-Ghazali untuk memberikan waktu bermain kepada anak sebagai haknya. Semoga bermanfaat awal hingga akhir. Amin.